Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang membangun konteks, menelusuri, dan menganalisis model teks akademik. Sebelumnya, terima kasih kepada dosen pengampu yaitu Profesor Dr. Hasna Faiza ARM FUM yang telah memberikan izin kepada kami untuk menjelaskan materi ini. Dan izinkan saya memperkenalkan diri saya dan teman-teman saya. Saya Ali Hidayah sebagai moderator dan pemateri, Ananda Putri Kusumaningrum sebagai pemateri, Anggriani sebagai pemateri, dan Anissa Helmita sebagai pemateri. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa sih teks akademik itu. Teks akademik adalah tulisan ilmiah yang disusun secara sistematis, objektif, dan logis yang digunakan untuk menyampaikan informasi atau gagasan ilmiah di lingkungan pendidikan tinggi. Teks ini mengikuti kaidah ilmiah berbasis data dan referensi, serta bertujuan untuk memperkuat pengetahuan atau mengembangkan pemikiran kritis. Tujuan utama teks akademik diantaranya yang pertama, memberikan informasi yang akurat, yang kedua, mengembangkan pemikiran kritis, yang ketiga, menyampaikan argumentasi yang kuat, yang keempat, membuka ruang diskusi atau penelitian lanjutan, yang kelima, menjaga objektivitas. Membangun konteks teks akademik. Teks akademik mencakup berbagai jenis seperti ulasan buku, laporan penelitian, artikel ilmiah, dan laporan praktikum. Teks ini bersifat ilmiah, teoritis, dan tidak bersifat praktis secara langsung. Dalam dunia akademik, teks ini penting karena mendukung proses pembelajaran dan penelitian. Teks akademik berbeda dengan teks non-akademik karena memiliki ciri struktur khusus. Memahami teks akademik membantu kita lebih siap dalam menjalani aktivitas akademik. Materi menelusuri dan menganalisis model teks akademis. Yang pertama yaitu mengidentifikasi ciri-ciri teks akademis dan teks non-akademis. Teori-teori mengenai teks akademis yang telah berkembang beberapa masa ini ialah bahwa teks akademis itu memiliki ciri-ciri antara lain sederhana, padat, objektif, dan logis. Namun selama ini pula belum ditemukan bukti-bukti empiris yang diajukan untuk memberi penjelasan yang memadai secara linguistik tentang pengertian dari sederhana, padat, objektif, dan logis itu. Akibatnya, ciri-ciri tersebut dipahami hanya secara naluriah, tidak didasari oleh data ataupun teori-teori tertentu. Namun, sebagai ungkapan yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, kata-kata seperti sederhana, padat, objektif, dan logis itu dapat dipahami dengan mudah. Contohnya, seperti secara denotatif, di dalam KBBI, kata sederhana memiliki arti bersahaja tidak melebih-lebihkan. Namun, jika berbeda konteks, kata tersebut dapat memiliki makna yang berbeda pula. Dalam hal ini ialah teks akademis. Kata tersebut dapat berubah menjadi istilah teknis yang mesti dijelaskan secara ilmiah. Penelusuran sifat keilmiahan teks akademik berupa menjadi penting disebabkan adanya ruang khusus yang berbeda dengan teks-teks lainnya. Kemudian, teks akademik condong untuk memerlukan proses tertentu agar pembaca yang menjadi target dapat mengerti. Teks akademik memiliki cirinya, yakni kebakuan, kelogisan, kelugasan, dan keobjektifannya. Akan tetapi, sifat tersebut masih belum dapat menjelaskan secara utuh, sebab teks non-akademik pun pada hal tertentu dapat memperlihatkan adanya ciri akademik tersebut seperti adanya kebakuan, kelogisan, kelugasan, dan keobjektifannya. Demikian juga kebalikannya, semua teks dapat mempunyai dua ciri-ciri, yakni bisa bersifat akademik maupun non-akademik pada aspek-aspek tertentu. Antara teks akademik dan non-akademik perlu dijelaskan perbedaannya. Sudut pandang yang digunakan ialah melihat pada ciri yang ada pada keduanya. Jika dikaitkan, teks akademik dihubungkan dengan tulisan dan non-akademik ialah lisan. Yang kedua, itu ada menganalisis pentingnya teks akademik. Membaca dan menulis teks akademik merupakan hal yang tak terlepas dalam aktivitas harian. Untuk melakukan hal demikian, kita mesti mengetahui secara tepat jenis-jenis dari teks akademik. Beberapa jenis-jenis dari teks akademik, yang pertama itu ada buku, proposal, laporan, dan artikel.
Jika dikonsepkan, keempat jenis tersebut termasuk ke dalam genre makro, sedangkan cabang-cabangnya ialah genre mikro. Cabang-cabang yang dimaksud ialah subbab yang ada di dalam tiap-tiap genre makro. Teks akademik memiliki peran yang sangat penting ketika kita menyusun penelitian ilmiah, perlu menggunakan proposal sebagai bagian dari teks akademik. Saat mempresentasikan hasil penelitian, perlu dibuat laporan penelitian. Lalu, pembuatan artikel ilmiah diperlukan saat memasukkannya ke dalam jurnal. Mungkin bisa saja menggunakan media atau sarana lainnya sebagai informasi, seperti brosur, berita, dan lainnya. Namun, genre tersebut tidak berhubungan langsung dengan genre makro. Baiklah, itulah presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 1. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.